Queen Wo semakin seru berlanjut dengan kilas balik ke 3 tahun lalu saat Raja Namu berada di markas tentara Goryeo di wilayah perbatasan. Ia tengah menjalani perawatan atas lukanya. Sementara itu, Woso khawatir bahwa Myongrim berusaha melengsarkan ratu karena tidak memberikan pewaris tahta bagi raja. Ia dan Wodo mulai merencanakan cara untuk menghentikan Myongrim dan melindungi keluarga mereka. Wodo yang curiga menyarankan agar mereka menggunakan Wosun untuk merayu raja. Wosun yang menuruti keserakahannya sendiri, menyetujui rencana itu dan mengunjungi raja saat ia sedang memulihkan diri dari lukanya. Ia mengira Wosun adalah Ratu Wo dan tidur dengannya. Keesokan paginya, ia menyadari kesalahannya tetapi membiarkan Wosun hidup karena ia masih saudara perempuan istrinya. Saat ini, Ratu Wo masih dalam perjalanan menuju pangeran berikutnya. Mochi sangat ketakutan karena harimau putih masih mengikuti mereka. Harimau putih menyadari bahwa rombongan ratu sedang menuju bal itu dan Noem meminta putranya, Galro, untuk memimpin perburuan. Kembali ke istana, El Paso terus menyelidiki kematian raja. Ia masih curiga pada semua orang kecuali Milwo, asistennya yang setia. Ia menyimpulkan bahwa tersangka yang mungkin adalah Wodo atau kepala sekretaris Songwo. Namun, ia tidak yakin karena ia tidak tahu motif di balik kematian raja. Pada saat yang sama, salah satu pelayan mengirim burung pembawa pesan keluar istana. Di sisi lain, Wodo mempertanyakan apakah mereka bisa mempercayai El Paso. Namun, Woso memintanya untuk bersabar karena masih terlalu dini untuk mengatakannya. Mereka tidak bisa membunuh El Paso tanpa mengetahui dengan pasti di mana letak kesetiaannya. Saat penyelidikan di istana semakin mendalam, Songwo mengarahkan kepala tabib ke Wosun. Setelah menggeledah kamar Wosun lagi, mereka menemukan botol ramuan yang digunakannya. Bukti mengarah ke Sabi dan mereka memeriksa kuilnya lagi. Kali ini, dia tidak dapat menyangkal keterlibatannya setelah mereka menemukan lebih banyak tanaman herbal yang digunakan untuk membuat ramuan tersebut. Sabi menolak memberitahu El Paso siapa yang mengirimnya. Ia bersikeras bahwa itu bukan Seoljo dan Wosun, hanyalah boneka serakah yang ia gunakan. El Paso membawanya pergi untuk diinterogasi lebih lanjut, tetapi beberapa Kasim menyerang mereka saat mereka keluar. Pada akhirnya, Sabi terbunuh dan membawa kebenaran itu bersamanya ke liang lahat. Misteri baru muncul mengenai mengapa para Kasim menyerang Perdana Menteri. Songwo muncul setelah perkelahian dan bertanya apa yang terjadi. El Paso menjawab bahwa orang-orang yang membunuh raja pasti juga menginginkannya mati. Di tempat lain di kuil timur Sabaegol, kita bertemu dengan kepala pendeta, Seoljo. Sesi doanya dipersingkat oleh sebuah pesan dari yang tersembunyi. Saat membaca surat itu, dia teringat ramalan Sabi bahwa pangeran keempat akan naik tahta. Seoljo meminta asistennya, Malwo, untuk memberitahu para pengikut setia di istana bahwa waktunya telah tiba. Dia segera memberitahu para pengikutnya hal yang sama dan mereka mulai melantunkan doa. Kami kembali ke Ratu Wo yang masih dalam perjalanan berbahayanya. Mereka beristirahat sejenak untuk memeriksa jalan di depan dan membuat rencana. Ratu bersikeras pergi ke bal itu alih-alih naik feri. Mereka hanya punya waktu 3 jam sebelum matahari terbit dan Wosun mencoba meyakinkan Ratu Wo untuk kembali ke Balki. Mochi gagal melarikan diri bersama Yu Hua. Selain itu, Ratu mulai menganggap perilaku Wosun semakin mencurigakan. Rombongan melanjutkan perjalanan mereka sementara White Tiger terus memburu mereka. Mochi mulai mengeluh lagi, memaksa Mugol untuk menceritakan kepadanya tentang kematian raja. Hal ini memberi pemuda itu rasa patriotisme baru dan pemahaman baru tentang urgensi situasi. Dia tidak yakin bahwa melarikan diri dari Balki adalah langkah yang tepat, tetapi tetap melanjutkan perjalanan. Sementara itu, 2 prajurit menerangi jalan menuju bal itu untuk melihat apakah ada musuh yang datang. Ini telah menjadi tradisi sejak pemerintahan raja sebelumnya. Macan putih mengejar rombongan ratu dan melancarkan serangan. Para pengawal ratu berusaha sekuat tenaga untuk melakukan serangan balik, tetapi macan putih terlalu tangguh. Situasi tersebut memaksa ratu untuk mengenakan baju zirahnya dan keluar dari keretanya. Ia melawan balik menggunakan busur dan anak panahnya sementara macan putih mengepung dan mengaitkan kereta. Untuk menyelamatkan diri, Mugol menyingkirkan kereta tersebut. Hal ini memperlambat macan putih untuk sementara waktu. Kembali ke istana, kecurigaan El Paso terhadap Songwo semakin dalam meskipun tidak masuk akal mengapa dia membunuh raja. El Paso mulai mencari tahu siapa yang mungkin telah membayar Songwo untuk membunuh raja.
Dia menyadari bahwa para Qasim mengejar Sabi dan bukan dirinya. Songwo bertanggung jawab atas para Qasim, dan Sabi tahu apa yang telah dilakukannya. Ia membunuhnya untuk memutarbalikkan fakta, tetapi El Paso berhasil menemukannya. Ia menukar burung pembawa pesan di kamar Songwo dan menunggu Songwo bertindak. Kami kembali ke Ratu. Meskipun ia berhasil memperlambat Macan Putih lagi, mereka masih mengincarnya. Ia teringat sebuah cerita yang diceritakan raja kepadanya tentang bagaimana jalan menuju Bal itu dibentengi dengan batu untuk mencegah musuh dari Liadong menyerang Guknaeseong. Kakek El Paso membuat rencana untuk membantu mantan raja mengamankan wilayah tersebut. Saat rombongan tiba di Bal itu, dia akhirnya mengerti mengapa batu-batu itu didirikan. Dia memerintahkan Mughal untuk memotong tali yang menahan batu-batu itu dan menjatuhkannya ke musuh-musuh mereka. Saat Balro menyadari apa yang terjadi, dia dan anak buahnya sudah terjebak. Batu-batu itu menghantam mereka dan langsung membunuh mereka. Kematian putranya membuat Noem marah, yang bersumpah untuk membalas dendam pada ratu. Cerita berikutnya diperlihatkan dengan kilas balik ke 28 tahun lalu di Jewa Mulchon. Di sini, kita bertemu dengan El Paso muda yang menemukan mayat kakeknya yang membusuk di perpustakaan keluarga. Ayahnya menjelaskan kepada El Paso muda tentang sejarah keluarga dan bagaimana mantan Raja Taejo merasa terancam oleh keluarga El, jadi dia membunuh kakeknya. Ternyata El Paso berasal dari garis keturunan panjang orang-orang hebat yang menggunakan kecerdasan mereka untuk menyelamatkan kerajaan dalam banyak kesempatan. Namun, prestasi mereka menyebabkan kehancuran keluarga mereka setelah seorang raja yang tidak aman mengambil alih kekuasaan. Ayahnya ingin El Paso membalas dendam pada keluarga kerajaan. Demi mewujudkan impian ayahnya, El Paso bergabung dengan Yeonbi 6 tahun lalu. Ini terjadi jauh sebelum ia dibawa ke istana. Saat ini, pangeran kelima, Go Gyesu, merasa khawatir setelah mendengar tembok Bal itu runtuh. Ia mengirim seseorang untuk menyelidiki dan menyiapkan pasukannya, bersiap untuk menyerang musuh. Sementara itu, Macan Putih berduka atas kematian orang mereka. Sekarang lebih dari sebelumnya, Noem bertekad untuk menangkap Ratu tetapi bersumpah untuk membunuhnya. Berbicara tentang Ratu, timnya masih dalam pelarian. Roda kereta hampir terlepas, tetapi mereka tidak punya waktu untuk berhenti dan memperbaikinya. Ratu waspada, mengingat percakapan dengan raja. Mereka berbicara tentang siapa yang ditakuti raja dan dia berkata dia takut pada orang-orang yang menyembunyikan motif jahat mereka di balik senyum palsu. Apakah raja tahu tentang pengkhianatan El Paso? Ternyata keadaannya lebih buruk dari yang kami duga. El Paso memindahkan jasad kakeknya dan perpustakaan keluarga ke ruang bawah tanah di istana. Di sanalah ia merencanakan cara untuk menjatuhkan keluarga kerajaan Go. Saat ini, dia bertanya-tanya apakah Ratu akan menuju pangeran keempat atau kelima. Dia memiliki meja catur untuk membayangkan langkah selanjutnya secara visual. Itu memberikan gambaran penjahat jadul. Di tempat lain, Yeonbi menyiapkan prajuritnya untuk bertempur. Ia berpikir bahwa El Paso mungkin telah membunuh raja dan mengingat percakapan mereka 6 tahun lalu. El Paso memiliki cadangan untuk situasi apapun yang mungkin salah. Bahkan pernikahan Levirat adalah idenya, tetapi ia ingin Ratu Wo menikahi Balki. Ia berharap para pangeran akan saling membunuh dalam perebutan mahkota dan akhirnya menghancurkan keluarga mereka. Mimpinya yang sebenarnya adalah membuat Goryeo baru. Kita kembali ke Balki, yang masih berencana membuang mayat istrinya. Dia terus membuang mayat di kolam istananya. Istana itu pasti sangat bau. Namun, dia bukan satu-satunya yang bertindak. Semua suku waspada, berusaha mencari cara untuk bertahan hidup. Satu suku memilih untuk tetap netral dan tidak ikut campur dalam pertempuran. Beginilah cara mereka bertahan hidup terakhir kali. Tetapi apakah pendekatan ini akan berhasil kali ini juga? Sayangnya, salah satu pria tidak setuju dan jatuh ke dalam perangkap Balki. Sementara itu, Ratu memilih pangeran keempat untuk menjadi suami barunya. Ia memerintahkan Mughal untuk membawanya kepadanya. El Paso menerima pesan dari tentara Bal itu bahwa Ratu sedang menuju ke timur untuk menemui pangeran keempat. Namun, Macan Putih masih mengejar mereka. Waktu pun hampir habis dan El Paso mulai bergerak. Ia lebih peduli dengan kuil timur Sabaegol, tetapi mengapa? Di kuil, para pengikutnya terus berdoa dan merasakan saat Ratu dan timnya meninggalkan kuda mereka dan memasuki hutan. Ratu berharap dapat menyeberangi hutan dan menemui pangeran keempat. Sayangnya,
Wosun meninggalkan jejak untuk diikuti oleh White Tiger. Serius? Apa yang salah dengannya? Para macan putih menemukan kain yang ditinggalkan Wosun dan membagi diri mereka menjadi dua tim. Satu tim mengikuti Ratu ke dalam hutan dan tim lainnya mengirim pesan lentera kepada N06 bahwa Ratu sedang menuju Sabaegol. Di hutan, tim Ratu bertemu dengan para pengikut setia dan perkelahian pun terjadi. Pada saat yang sama, Harimau Putih tiba dan melancarkan serangan terhadap Ratu dan para pengikut setia. Ratu dan timnya menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri sementara Harimau Putih melahap para pengikut setia. Di tengah kekacauan itu, Wosun menghilang dan kemudian bergabung dengan Macan Putih. Ia berjanji akan membawa mereka ke hadapan Ratu dan memastikan mereka dapat masuk dengan aman ke benteng Pangeran Keempat. Seluruh rombongan Ratu berhasil sampai ke istana Pangeran Keempat dengan selamat. Ternyata Go Yeonwoo sama anehnya dengan saudara-saudaranya. Pada titik ini, saya mulai berpikir bahwa Go Namu adalah satu-satunya yang waras di antara para pangeran ini. Yeonwoo jatuh hati pada sang ratu dan sangat gembira saat ratu tiba-tiba muncul di istananya. Ia segera bersiap untuk bertemu dan menyambutnya. Tidak seperti Balki, Yeonwoo memiliki watak yang manis. Ia mudah dimanipulasi dan tidak seberani saudara-saudaranya yang lain. Ia sangat bergantung pada sekretarisnya, Yojin. Setelah bersih-bersih, Ratu bertemu dengan Yeonwoo dan memberitahu dia tentang meninggalnya raja. Dia terkejut, tetapi segera melupakan kesedihannya saat Ratu mulai merayunya. Satu jilatan jari dan lamaran adalah semua yang dibutuhkannya untuk menyetujui pernikahan Levirat. Namun, ia terusik oleh pikiran tentang Balki yang mengobarkan perang terhadapnya. Ia bukan tandingan kakak laki-lakinya, tetapi keinginannya untuk bersama Ratu membuatnya kewalahan. Sayangnya, ia terpaksa menunggu saat Wosun tiba-tiba muncul, menghentikan permainan rayuan sang ratu. Di luar benteng, para macan putih berdiri, menunggu Wosun membukakan pintu untuk mereka. Kembali ke istana, plot semakin rumit ketika Songwo mengirim burung pembawa pesan, tetapi El Paso mencegatnya. Tabib istana juga menemukan bahwa ramuan yang dibuat Sabi tidak mematikan bagi manusia. Bersamaan dengan itu, Woso dan Wodo muncul untuk bertanya tentang Ratu dan mendapati para penjaga masih menggeledah kamar Wosun. Woso terkejut mendengar bahwa para penjaga menemukan racun di kamar putrinya. Ia teringat bahwa Ratu Wo telah memperingatkannya bahwa keluarga mereka mungkin akan dijebak atas kematian raja. Ia segera membakar semua bunga bakung di istana. Di sisi lain, El Paso merencanakan langkah selanjutnya setelah memastikan Ratu pergi ke Yeonwoo. Ia khawatir Ratu tidak akan mampu mengalahkan Balki, tetapi rencana balas dendamnya masih tetap disusun.